Artinya iblis dulu gaulnya sama malaikat. Gaulnya sama siapa? Malaikat. Saking solehnya. Dia tidak menduga ada orang, ada makhluk yang bersumpah dengan sumpah yang luar biasa ternyata berdusta. Dia tidak menduga. Dia husnudzon kepada iblis. Dia pernah ketemu dengan seorang, dia selalu digoda, dia dalam dirinya ada jin Nasrani. Kemudian selalu dia bilang, Ustaz, saya dibisik-bisikin tentang agama Nasrani, bahwasanya Nasrani itu benar, Trinitas itu adalah tauhid. Kemudian kalau tidak berhasil menjerumuskan orang dalam kekufuran, maka syaitan menjerumuskan dalam bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena bid'ah orang melakukannya, dia enjoy melakukannya, dia tidak merasa berdosa. Orang yang bid'ah, kasihan kalau bid'ah, udah bid'ah aneh-aneh kan? Yang zikir sambil joget-joget, capek atau tidak? Capek. Dari kanan, dari kiri, loncat-loncat. Tadi di YouTube. Sama, terkadang seorang bersandar dengan tauhidnya, dia merasa bertauhid, dia di atas sunnah. Sehingga dia menerjang riba, zina. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan ini kita menghadapi dua musuh yang besar. Yang pertama adalah musuh internal, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Dan yang kedua adalah musuh eksternal, yaitu iblis dan para pengikutnya. Yang kita dianjurkan untuk berlindung dari dua musuh tersebut dalam setiap pagi dan petang, ya, di mana kita berlindung kepada min syarri nafsi wa min syarri syaitan, berlindung kepada bahayanya jiwa yang buruk dan juga bahaya syaitan. Allahumma fatir as-samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahada, rabb kulli syai'in malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Dalam riwayat yang lain, wa syarri syaitani wa syarakih. Itu adalah doa yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap pagi dan petang. Yaitu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku, itu musuh internal, wa syarri syaitani, dan keburukan syaitan, wa syirkih, dan kesyirikannya, dalam riwayat wa syarakih, dan jerat-jeratnya atau para pengikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang musuh eksternal yang berbahaya, itu iblis dan para pengikutnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan adalah musuh kalian, ya. Innahu yad'u hizbahu liyakunu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya dia menyeru pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka jahanam, itu untuk menemani dia dalam neraka jahanam. Bagaimana kisah iblis, ya? Kenapa begitu dendam kepada Adam dan keturunannya, kepada kita semua? Kenapa kita semua jadi target iblis untuk dimasukkan dalam neraka jahanam? Kisahnya ma'ruf sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, bahwasanya iblis dahulu dikenal sebagai makhluk yang saleh. Sampai para ulama khilaf apakah dia termasuk asalnya adalah golongan jin ataukah golongan malaikat. Khilaf di kalangan para salaf. Sebagian mengatakan iblis asalnya adalah dari malaikat, dan sebagian salaf mengatakan iblis adalah dari golongan jin. Meskipun pendapat yang lebih kuat bahwasanya iblis adalah dari golongan jin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Sungguhnya dia dari golongan jin, kemudian dia membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dari golongan jin karena kita tahu unsur penciptaan malaikat dan jin dan manusia berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat tercipta dari cahaya, wa khuliqatil jan min marijin min nar, dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam, dan Adam mimma wusifa lakum, diciptakan dari apa yang dijelaskan kepada kalian, itu dari tanah. Sehingga jin, iblis bukan dari kalangan malaikat tapi dari golongan jin. Namun kenapa bisa timbul khilaf? Ini pendapat sebagian salaf. Karena saking solehnya iblis. Awalnya dia sangat apa? Soleh. Sehingga sampai ada sebagian salaf berpendapat dia dari golongan malaikat. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iblis dalam barisan jin, ya.
menguruskan iblis dalam barisan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Allah katakan kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Seakan-akan iblis adalah bagian dari golongan apa? Malaikat. Artinya iblis dulu gaulnya sama malaikat. Gaulnya sama siapa? Malaikat. Saking solehnya. Sekian lama dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan takwanya, dengan kesolehannya. Tetapi semua itu berubah ketika Allah menghadirkan pendatang baru yang Allah langsung muliakan, yaitu Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan Allah memberikan banyak kelebihan pada Adam. Di antaranya Adam diciptakan alaihissalam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kemudian selain itu Adam alaihissalam diajarkan oleh Allah ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah ajarkan ilmu kepada Adam yang para malaikat tidak tahu, Adam tahu. Jadi Adam dimuliakan dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, Allah menyuruh para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam. Rupanya hal ini menjadikan iblis hasad kepada Adam. Oleh karenanya dikatakan awwalu dzambin usiya fis sama al-hasad wa awwalu dzambin usiya Allah fil ardi al-hasad. Dosa pertama kali yang Allah dimaksiati di langit adalah karena hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Dan dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di bumi adalah juga karena hasad, yaitu hasadnya Qabil kepada Habil. Inilah rupanya hasad ini menjalar ke dalam tubuh iblis, dan iblis tidak terima ketika dia disuruh sujud kepada Adam ya. Dia disuruh sujud kepada Adam. Maka ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, malaikat sujud. Iblis tidak mau. Kemudian dia mengungkapkan isi hatinya, dia berkata, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud kepada dia? Ya karena ya dia merasa hebat ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Intinya ini pembahasan panjang, pernyataan iblis tidak benar dan ini menggunakan kias yang fasidul i'tibar, tapi kita tidak bahas masalah itu. Tapi intinya saya cerita bagaimana awal mula iblis adalah makhluk yang soleh, taat beribadah kepada Allah entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun, Allah alam. Tapi kemudian akhirnya dia pun berubah karena hasad yang tidak bisa dibendung dalam hatinya, yaitu dengki kepada Adam alaihi salam. Akhirnya ketika dia membangkang, maka Allah hukum dia ke dalam neraka jahanam. Karena dia membangkang, Allah hukum dia dalam neraka jahanam. Ketika dia dihukum dalam neraka jahanam, dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta izin untuk menggoda Adam dan minta izin untuk menggoda anak keturunan Adam, ya. Kata iblis, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari kebangkitan. Yaitu jangan matikan aku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, "Qala innaka minal munzirin." Engkau termasuk yang ditangguhkan kematiannya. Jadi Allah izinkan iblis menggoda Adam dan juga menggoda keturunan Adam. Akhirnya mulailah iblis menggoda Adam. Adam sedang masuk dalam surga bersama istrinya, maka kemudian iblis menggoda Adam. Taib, iblis ini sebagaimana kita jelaskan adalah dari golongan jin, tetapi dia adalah jin yang panjang umur. Umurnya ditunda sampai hari kiamat. Adapun jin-jin yang lain meninggal. Jin-jin yang lain meninggal. Cuma kita tidak sampai berita kepada kita berapa umur jin biasanya. Kalau manusia biasanya kan 60 sampai 70 tahun. Kalau jin berapa umurnya kita tidak tahu. Tetapi hukum asal jin mati sebagaimana kita. Kita mati, mereka juga mati. Cuma umurnya berapa tahun wallahu alam bisawab.
yang ditangguhkan umurnya cumalah iblis. Adapun yang sering kita dengar terkadang ada orang kerasukan kemudian jinnya berbicara dengan mengatakan umur saya sudah 1000 tahun, 2000 tahun. Saya dulu ketemu dengan sahabat-sahabat Nabi ya. Saya pernah dengar itu ada orang di Ruqyah, kemudian jinnya bilang saya ketemu dengan Ibn Taimiyah. Ini kita bilang asal dalam para jin kadzub, mereka berdosa ya. Jadi enggak usah dibenarkan ya, enggak usah dibenarkan. Cuma kita enggak tahu memang umur mereka berapa, yang jelas mereka mati sebagaimana manusia mati. Yang panjang umur cuma siapa? Cuma iblis. Mulailah ketika iblis hasad kepada Adam dan Adam masukkan dalam surga bersama istrinya, maka iblis berjanji untuk menggoda Adam ya, dan juga anak keturunannya. Sebenarnya kalau dia mau hasad-hasad, dia harusnya hasad sama Adam saja. Karena dia yang jengkel sama siapa? Adam. Tetapi hasad dia tidak berhenti kepada Adam. Saking jengkelnya sama Adam, dia ingin anak keturunan Adam semuanya masuk neraka jahanam. Ini bahayanya hasad. Orang sudah hasad tuh kadang keluar dari nalar yang benar ya. Saya pernah ada orang datang kepada saya, Ustaz, istri saya disihir. Saya bilang, siapa yang sihir? Kalau nggak salah dia bilang kakaknya atau adiknya. Loh, kakaknya? Iya Ustaz, kakaknya yang sihir. Loh, kasih tahu ini haram. Kakaknya lulusan pondok Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau sudah hasad, dia nggak peduli. Yang penting musuhnya bisa bagaimana, bisa rusak, bisa mampus, bisa mati. Adiknya sendiri pun dia sihir, padahal dia juga lulusan pondok. Tapi ini kenyataan, saya pernah ditanya seperti itu. Tapi intinya, iblis hasad, mulailah dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dia menggoda Nabi Adam alaihissalam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bagaimana Allah mengingatkan Adam tentang bahaya iblis. Kata Allah, faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kata Allah, wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Maka jangan sampai fala yukhrijannakuma, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga menuju tempat yang lain, fatashqa, maka kau akan menderita. Allah tidak mengatakan maka kalian berdua menderita, tapi Allah sandarkan penderitaan kepada Adam. Kata Allah, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kau akan sengsara wahai Adam. Kata para ulama, dalil bahwasanya di dunia yang harus sengsara adalah suami karena dia yang mencari nafkah untuk apa? Istrinya. Artinya Adam nanti kalau dilemparkan ke bumi, dikeluarkan dari surga menuju bumi bersama istrinya, yang cari nafkah siapa? Adam atau Hawa? Adam. Makanya Allah sandarkan kesengsaraan tersebut asalatan, asalnya kepada Adam. Allah mengatakan jangan sampai kalian berdua keluar dari surga, fatashqa, maka kau akan menderita wahai siapa? Adam, karena kau yang akan mencari nafkah buat Hawa. Kemudian Allah sebutkan berbagai macam kenikmatan. Innalaka alla tajua fiha. Kau di surga kau tidak akan lapar. Annaka wa innalaka alla tajua fiha, dan kau tidak lapar dan kau tidak ta'ra dan kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tatma'u fiha wa la ta'ra wa annaka la tatma'u fiha wa la taqha. Kau tidak akan kehausan dan kau tidak akan kepanasan. Artinya kau tinggal di surga itu nyaman, enggak lapar, enggak haus, enggak telanjang, kemudian tidak kepanasan. Nyaman. Mulailah Adam tinggal bersama Hawa, ya. Allah katakan, "Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma." Masuklah kau. Jadi Allah ciptakan Hawa dulu, kemudian Allah masukkan Adam dan Hawa dalam surga. Kata Allah, makan semuanya yang ada di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah, kecuali pohon ini jangan kau dekati. Ya. Kalau kau makan, kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Baik. Mulailah iblis datang menggoda. Iblis ketika menggoda Adam alaihissalam, iblis tidak tampil menjadi gendruwo, ya. Tapi dia datang sebagai seorang penasehat. Datang sebagai makhluk yang ingin menasihati kebaikan bagi Adam dan Hawa. Padahal Allah sudah ingatkan kepada Nabi Adam, ini musuh, hati-hati. Dia ingin kalian berdua akan keluar dari surga. Tapi iblis, meskipun Adam sudah diingatkan bahaya iblis tidak putus asa. Dia tetap berusaha menggoda. Allah sebutkan bagaimana cara iblis menggoda. Iblis berkata, Allah berfirman,
Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bighurur. Maka fawaswasa iblis pun berwaswas, membisikkan pikiran jahat kepada mereka, ya. Niatnya agar Adam dan Hawa menampakkan auratnya. Ini di antara propaganda setan, ingin Adam dan Hawa telanjang di mana? Di surga, ya. Jadi sebelumnya mereka tidak telanjang, entah ada yang mengatakan berpakaian, ada yang mengatakan pakai cahaya, tapi dengan kondisi yang baik, terhormat, berpakaian, ya. Iblis ingin Adam dan Hawa auratnya terbuka. Makanya di antara propaganda iblis adalah bagaimana anak-anak Adam ini suka membuka auratnya di hadapan umum. Karena itu perkara yang menarik dan jadi tontonan yang menarik. Baik, liyubdiya lahuma ma wuri'anhuma min sawatihima, agar mereka berdua menampakkan aurat mereka. Kemudian iblis berkata, wa qala ma nahakuma rabbukuma, sungguhnya Rabb kalian berdua tidaklah melarang kalian berdua an hadhihi syajarah, untuk memakan buah ini, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, kecuali, ya, agar kalian berdua tidak menjadi malaikat dan agar kalian berdua tidak menjadi kekal dalam surga. Jadi iblis menggoda Adam dari sisi poin titik lemahnya Adam. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat surga kepada Adam, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya kau di surga kau tidak akan lapar, tidak akan haus, dan kau tidak akan telanjang, dan kau tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati. Poin ini dijadikan sisi godaan iblis kepada Adam. Makanya iblis nawarkan, kau kan enak di surga. Kalau kau ingin hidup lama, ingin abadi, makan tuh buah. Karena Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati di surga. Namanya orang sudah nikmat, masuk surga dengan penuh kenikmatan. Apa yang diinginkan? Ingin kekal dalam kenikmatan tersebut. Nah, ini tidak dijelaskan oleh Allah kepada Adam. Maka poin ini yang dijadikan pusat godaan iblis. Iblis tidak mengatakan kalau kau makan buah ini akan tambah kenikmatan, akan tambah istri, akan tambah rumah, enggak. Iblis mengatakan kalau kau makan buah ini kau akan kekal. Kemudian iblis menamakan buah ini dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Yang namakan siapa? Iblis. Dalam surat Thaha kata iblis, qala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, ya Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepada engkau ala syajaratil khuldi, pada sebuah pohon kekekalan, wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Ini dari sisi ini. Jadi iblis tidak bicara ngalor ngidul, dia ketika menggoda fokus. Ini poin lemahnya Adam, karena Adam ingin apa? Kekal. Jadi iblis pintar, iblis tahu masing-masing kita mana titik kelemahan kita. Iblis tahu. Sebagaimana iblis tahu Adam pasti pingin yang ini, pingin kekal. Hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepada engkau kepada suatu pohon al-khuldi, yaitu pohon yang namakan pohon khuldi siapa? Iblis. Padahal pohon itu tidak mengekalkan, tapi iblis namakan. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Kalau kau makan ini selesai. Bahkan kau akan menjadi malaikat yang tidak bakalan mati. Ya. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalau kau makan jadi malaikat atau kau akan kekal selamanya. Kemudian iblis bersumpah, wa qasamahuma. Iblis pun bersumpah kepada Adam dan Hawa. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku ini benar-benar pemberi nasihat kepada kalian berdua. Aku benar-benar sangat ingin kebaikan kepada kalian berdua. Dan Adam akhirnya goyang, ya. Adam akhirnya goyang. Adam baru pertama kali digoda. Seumur hidup baru pertama kali digoda. Yang goda juga bosnya langsung. Jadi memang kondisi, ya, kita kasih udur sama Adam. Tapi Adam alaihissalam sebenarnya disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala,
Dia tidak menduga ada orang, ada makhluk yang bersumpah dengan sumpah yang luar biasa ternyata berdusta. Dia tidak menduga. Dia husnudzon kepada iblis. Namun ini husnudzon tidak pada tempatnya. Kenapa husnudzon tidak pada tempatnya? Karena Allah sudah ingatkan iblis adalah musuhmu yang akan mengeluarkan kamu dari surga. Tetapi iblis, saya ini ingin baik sama kalian berdua. Saya ini niatnya baik. Ini lakum minan nasin. Iblis sampai Iblis menyatakan dengan penekanan yang banyak. Kalau kalian antum mengerti bahasa Arab, pertama wa qasamahuma, pertama dia bersumpah. Ini artinya demi Allah, ini sungguhnya aku. Ini lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku ini fokus buat kalian dan benar-benar aku ingin berbuat baik kepada kalian. Aku ini benar-benar pemberi nasihat kepada kalian. Jadi dia demi Allah benar-benar aku ini pemberi nasihat. Adam berondong dengan berbagai macam gombalnya iblis. Bisa jadi terbetik dalam Nabi Adam alaihissalam sebagaimana terbetik kepada zuriyahnya, kepada keturunannya. Ini pelanggaran tapi Allah Maha Pengampun. Ini pelanggaran tapi Allah Maha Pengampun. Akhirnya bergejolak apa yang ada dalam hati Adam. Akhirnya Adam pun makan. Fa'akala minha. Adam dan Hawa pun makan. Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka tampaklah aurat keduanya. Fatafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka mulailah mereka berdua mengambil daun kemudian menutupi aurat mereka. Kata Allah, wa asa Adam rabbahu. Adam bermaksiat kepada Rabb. Jadi syaitan berhasil menggoda Adam alaihissalam dan akhirnya Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan dari surga menuju ke bumi. Sudah selesai. Adam sudah keluar dari surga. Apakah iblis sudah ridha? Belum, dia tidak ridha. Dia tidak berhasil memasukkan Adam dan Hawa di neraka jahanam. Enggak berhasil. Kenapa? Adam dan Hawa bertobat setelah itu. Qala rabbana zalamna, ketika Allah tegur alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Wahai Adam, wahai dan Hawa, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari mendekati pohon tersebut? Dan aku telah jelaskan kepada kalian berdua bahwasanya syaitan adalah musuh kalian berdua. Allah ingatkan, kenapa kau melanggar wahai Adam? Kenapa Hawa melanggar? Akhirnya qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka mereka berdua berdoa, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Kalau kau tidak ampuni kami, tidak merahmati kami berdua, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah mengatakan, dalam ayat yang lain, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Adam dan Hawa menerima kalimat-kalimat dari Allah. Sebagian tafsir mengatakan, ketika Adam dan Hawa berdosa, dan ini pertama kali mereka berdua berdosa, mereka bingung apa yang mereka ucapkan. Ini dosa terus bagaimana? Apa terus mereka ucapkan? Maka Allah ilhamkan, ajarkan bagaimana cara bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Adam pun menerima kalimat-kalimat dari Rabb-nya, yaitu Rabbana zalamna anfusana. Allah ajarkan kepada Adam bagaimana cara bertobat. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, lanakunanna minadh dhalimin, maka kami termasuk orang yang zalim. Kata Allah, fataba alaih, maka Adam pun diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, tapi ada dampak maksiat yang dia lakukan, sebagaimana telah Allah putuskan, maka dia harus turunkan di bumi bersama istrinya Hawa. Namun diterima taubatnya. Iblis tidak terima, tidak puas, Adam tidak bisa masuk neraka, seorang nabi. Maka dia ingin anak keturunannya masuk neraka jahanam. Dalam ayat yang lain Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Kata Iblis, "Ya Allah, lihatlah ini orang yang kau muliakan daripada aku, Adam ini, yang kau muliakan, lebih memuliakan dia daripada aku. Kalau kau izinkan aku untuk
ditunda kematianku sampai hari kiamat, lihat aku akan bawa menjerumuskan anak keturunannya ke dalam neraka jahanam kecuali hanya sedikit yang selamat. Ya, kecuali sedikit yang selamat. Dalam ayat yang lain kata iblis, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena kau telah memutuskan aku sesat ya Rabb, la aqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan nongkrong menggoda mereka, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan nongkrong menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dimanapun mereka berjalan, aku nongkrongi mereka, aku tongkrongi mereka. Thumma la atiyannahum min baini aydihim, aku akan goda mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Siapa mereka yang dimaksud? Anak keturunan sama Adam. Oleh karena kita semua ini anak keturunan siapa? Adam. Kita ini semua target iblis. Kita semua target iblis. Setiap kita target iblis. Antum, saya, semua target iblis untuk masuk neraka jahanam. Maka waspada, jangan merasa pede. Musuh yang kita hadapi tidak mudah. Ya. Iblis dan anak buahnya. Ya. Baik. Dari situlah, ya, inilah sejarah singkat tentang iblis, kenapa dia hasad dan kenapa dia ingin menjerumuskan kita, ya. Sehingga dia dendam kepada Adam alaihissalam dan dia dendam kepada anak keturunan Adam, itu dendam kepada kita semua, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Adam alaihissalam sebagaimana Allah ingatkan kita. Allah ingatkan Adam, ya, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka engkau akan sengsara. Demikian juga Allah telah ingatkan kepada kita, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian wahai anak-anak Adam, jangan sembah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam la taftinannakumus syaitan la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana syaitan telah berhasil memfitnah kedua nenek moyang kalian. Yanzi'u anhuma libasahuma, sesungguhnya syaitan telah berhasil melepas baju dari ayah dan ibu kalian, nenek moyang kalian. Liyuriyahuma sawatihima, untuk memperlihatkan mereka kepada mereka aurat mereka. Jadi jangan kalian, hati-hati. Setan adalah musuh yang pernah berhasil menggoda dan menjerumuskan kedua nenek moyang kalian. Jadi Allah ingatkan agar kita berwaspada. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, sungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, jadikanlah dia sebagai musuh. Musuhilah syaitan, jangan jadi teman. Allah menyuruh syaitan jadi musuh kita, bukan kita jadikan sebagai teman. Sebagian kita kalau di depan banyak orang, masya Allah, musuh setan. Tapi kalau sendirian, teman setan. Kalau sendirian teman setan, nggak ada yang lihat jadi teman setan. Konco berat dengan setan. Depan orang, masya Allah, di atas manhaj, di atas sunnah. Kalau sendirian jadi teman setan. Allah mengatakan, fattakhiduhu aduwwa, jadikanlah setan sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu menyeru pengikutnya untuk menemani dia dalam neraka jahanam. Karena dia akan masuk neraka jahanam. Dan dia ingin ada teman-temannya masuk dalam neraka jahanam menemani dia. Makanya para ulama mengatakan hasad paling tertinggi adalah model hasadnya iblis. Hasad yang biasa, hasad yang biasa kita dapati, hasad itu bagaimana? Hasad yang biasa itu ada orang dapat kenikmatan, kita ingin kenikmatannya pindah kepada kita. Itu hasad yang biasanya. Ada seorang misalnya di kantor, kemudian tahu-tahu diangkat menjadi direktur, yang di bawah cemburu. Ya, pingin orang ini tertangkap atau tertuduh sehingga dia mengganti posisi direktur tadi. Artinya kenikmatannya berpindah dari orang lain kepada dirinya. Itu hasad yang biasa.
Ada orang laki-laki hasad sama temannya. Kenapa? Temannya punya istri cantik, padahal dia wajahnya biasa-biasa. Dia bilang, kapan temanku mati, biar aku menjadikan apa? Menjadi pengganti nikmat tersebut. Ini hasad yang biasa. Hasad di antara misalnya para pedagang ingin tokonya sepi, tokonya ramai, ingin orang-orang ramai pindah ke dia dan toko dia jadi apa? Sepi. Itu hasad yang biasa. Yang ingin nikmat pindah dari orang lain kepada dirinya. Hasadnya iblis lebih daripada itu. Dia tidak butuh nikmat pindah. Kalau dia hasad yang biasa, dia ingin Adam keluar dari surga dan dia yang masuk surga. Itu hasad biasa. Tapi hasad iblis tidak begitu. Hasad iblis yang penting Adam keluar dari surga. Meskipun saya tidak menempati apa? Surga. Itu dia ingin merasakan sama-sama menderita. Dia lihat orang kaya, ingin orang kaya itu miskin seperti dia. Itu hasad parah, itu hasad iblis. Bukan kekayaannya pindah kepada dia, tapi dia ingin si kaya itu miskin sama seperti itu. Hasad tingkat tinggi. Kata para ulama itu hasad tingkat tinggi. Iblis ingin anak keturunan Adam menemani dia di neraka. Bukan dia menggantikan posisi Adam di surga, tapi ingin sama-sama di neraka. Ya. Sama dengan hasadnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi hasad kepada kaum ini. Wadda katsir min ahli kitab law yuruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Banyak ahli kitab ingin kalian kafir lagi seperti mereka karena hasad. Mereka tahu mereka kufur karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi. Dan mereka ingin kalian yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW kufur seperti dulu agar statusnya sama seperti mereka. Ini hasad yang paling parah. Hasadnya iblis. Jadi dia menggoda manusia, menggoda keturunan Adam untuk apa? Untuk menemani dia dalam neraka jahanam. Hasad yang paling ringan cuma enggak suka aja lihat orang dapat kenikmatan. Itu hasad paling ringan. Lihat orang kaya, hasad. Bukan tidak ingin dia miskin, tidak ingin kenikmatan pindah sama dia, cuma enggak suka saja. Sekedar tidak suka itu namanya apa? Hasad. Paham? Sering antum begitu enggak? Lihat orang beli mobil baru, enggak suka. Kenapa enggak suka? Orang harusnya bahagia, kita ikut bahagia. Dia beli mobil baru, kita enggak suka. Antum enggak suka tanpa sebab, itu namanya apa? Hasad. Antum lihat orang misalnya di YouTube ternyata followersnya lebih banyak. Antum enggak suka. Loh, kenapa antum enggak suka? Itulah, antum enggak suka itu namanya apa? Hasad. Kalau nggak suka ada sebabnya karena begini, ya oke lah. Kalau nggak ada sebab nggak suka, ya itulah hasad. Ya itulah hasad. Tapi hasad yang paling tinggi tadi hasadnya iblis, ingin seseorang hilang dari kenikmatan yang dia rasakan tanpa harus kenikmatan tersebut pindah kepada dirinya. Itu hasadnya iblis. Baik. Nah iblis ketika menjalankan proyeknya untuk menjerumuskan masalah neraka jahanam, maka dia menggait anak buahnya banyak. Dia punya anak buah dari golongan jin dan golongan manusia. Oleh karenanya ada istilah syaitan. Syaitan itu adalah sifat bagi makhluk yang jahat, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Jin tidak semuanya buruk. Kata para jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kami para jin, di antara kami ada yang orang-orang soleh dan di antara kami ada yang tidak soleh. Kami ini bermacam-macam modelnya. Nah, jin-jin yang jahat yang menjadi anak buah iblis, itulah syaitan. Itulah syaitan. Manusia pun demikian. Ada manusia yang menjadi anak buah syaitan, disadari atau tidak disadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh syayatinal insi wal jinni. Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Allah sebut ada setan manusia, ada setan apa? Jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, yang saling membisikkan kata-kata yang indah untuk menipu. Jadi ada setan manusia, ada setan manusia. Setan manusia banyak, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Zaman sekarang siapa? Jangan kepancing antum. Itu pertanyaan jebakan. Jadi setan manusia banyak ya.
Sampai orang-orang berulama mengatakan Jaham bin Safwan yang semua firqah yang menyimpang dalam asma wa sifat kembali kepada Jaham bin Safwan. Ya. Sampai sebagian ada yang mengatakan Jaham bin Safwan dulunya muridnya iblis. Kemudian dia pun berkembang jadi iblis belajar sama dia. Saking apa? Hebatnya dalam menyesatkan manusia. Ya. Jadi banyak anak buah iblis dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Dari sini kita tahu istilah iblis, istilah setan. Iblis bosnya setan yang memiliki sifat spesial yaitu ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Paham? Taib. Adapun setan adalah sifat makhluk yang buruk, apakah dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kalau jin adalah jenis makhluk, ada jin baik, ada jin buruk. Jin buruk itulah syaitan. Sebagaimana manusia ada yang baik, ada yang menjadi anak buah syaitan. Anak buah iblis. Paham? Baik. Dan akhirnya syaitan dengan anak buahnya menggoda anak-anak Adam. Dan akhirnya banyak anak-anak Adam yang masuk dalam neraka jahanam. Ya. La aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas atau yang dipilih oleh engkau. Kebanyakan manusia akan masuk neraka jahanam. Kata iblis, ya, Kata iblis, ya, la aqudanna lahum siratal mustaqim, siratal mustaqim, thumma la atiyannahum baini aydihim min khalfihim an aymanihim an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan anak Adam tidak bersyukur, itu akan masuk neraka jahanam. Dan Allah berfirman, wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun mereka punya qalbu, punya sanubari namun mereka tidak berfikir dengan qalbu mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata namun mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga namun mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu penghuni neraka dari golongan jin dan manusia seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan lebih buruk daripada, lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Saya ingat ada kawan pernah meruqyah. Seorang kerasukan jin, dia baca surat Al-A'raf sampai pada ayat ini. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal. Sungguhnya mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah, jin yang langsung berontak. Tidak, katanya. Dia teriak pada waktu ayat sampai ayat ini. Kelihatannya dia tahu bahasa Arab. Makanya dia protes. Dia tidak, dia protes. Jadi demikianlah. Jadi banyak yang akan masuk neraka jahanam sebagaimana Allah kabarkan. Artinya banyak keturunan Adam yang akhirnya tergoda oleh iblis dan para anak buahnya. Baik, sekarang kita renungkan tentang syaitan, musuh kita ini. Syaitan, ya, termasuk iblis. Di antara sifat-sifat syaitan yang buat sulit berhadapan dengan dia, padahal dia adalah musuh kita, tapi sulit berhadapan dengan dia. Pertama, syaitan dan pasukannya melihat kita namun kita tidak melihatnya. Kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Sungguhnya iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Kalau kita punya musuh kelihatan, enak kita bisa berhadapan. Tapi kalau musuh enggak kelihatan, repot. Kita punya musuh syaitan dan iblis yang tidak bisa kita lihat. Sehingga dia enak saja mau goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena kita tidak tahu. Kalau kita lihat, ini iblis ini. Kamu iblis, kita bisa menghindar. Kita enggak tahu. Tahu-tahu dia yang bisikan dalam hati. Kita enggak ngerti. Musuh kita tidak kelihatan. Makanya di antara ibadah yang berat adalah al-murabit, orang yang berjaga di daerah perbatasan. Itu pahalanya besar. Orang yang berjaga di daerah perbatasan. Bahkan kalau dia meninggal maka amal jariah mengalir kepadanya. Yang ini tidak disebutkan bagi orang yang mati syahid. Kenapa? Karena orang yang
daerah perbatasan, dia tidak ngerti tiba-tiba ada yang tembak dia, nggak ngerti musuh di mana. Daerah perbatasan itu ngeri karena musuh tidak kelihatan, tiba-tiba datang pelan-pelan. Dia lagi sholat lagi apa ditembaki. Kalau medan pertempuran ya kelihatan sudah saling hadap-hadapan bisa melawan. Kalau tidak kelihatan repot. Ini kesulitan pertama berhadapan dengan iblis dan teman-temannya adalah musuh kita tidak kelihatan. Kemudian syaitan ketika menggoda, dia tidak jauh-jauh, dia dekat dengan kita. Bahkan saking dekatnya, dia mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Kata Nabi SAW, "Inna syaitana yajri min bani Adam majra dam." Sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran apa? Darah. Subhanallah, dia masuk, bukan musuh jauh. Bukan musuh dalam selimut lagi. Musuh dalam daging. Musuh dalam darah dan daging. Entah bagaimana dia mengalir, tapi yang jelas dia mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Bahkan Nabi berkata, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu minal jin." Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diutus untuknya qarin, pendampingi dari golongan jin. Jin ada sama kita, ya. Siap menggoda kapan saja. Jadi setan itu bukan berarti cuma di sudut rumah lantai 2, enggak. dalam diri kita. Siap menggoda kita kapan saja. Kemudian yang berikutnya yang menjadikan setan sangat berbahaya, yang dia goda adalah qalbu kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisik-bisikin hati manusia. Ya. Ya. Dia tidak menggoda dengan bisik-bisiknya. Enggak. Bisiknya langsung godaan ke qalbu. Kalau dengar setan aja. Dasar setan. Kalau dia ngomong kita tahu, tapi dia enggak masuk dalam hati, kita enggak tahu. Kita pikir itu ide kita pikir ini adalah pola pikir kita, ternyata setan. Itu ilham dari setan. Setan membisikin. Di antara hal yang menarik, ini saya sering cerita, pernah saya sama Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala, beliau meruqyah seseorang yang orang itu kemasukan jin, dan dia kemasukan jin gara-gara baca ayat kursi 7.000 kali dalam waktu 7 hari. Ayat kursi yang harusnya mengusir setan, malah karena situ kita tanya dia. Kalau nggak salah dia seorang mahasiswa. Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ketika meruqyah saya menemani beliau. Di antara kelebihan orang ini, dia bilang, "Kenapa kau?" Saya punya kelebihan Ustaz, saya bisa tebak isi hati manusia. Saya bilang nggak mungkin. Nabi tidak tahu, kok bisa tahu? Enggak, saya bisa tahu. Akhirnya ketika kerasukan kemudian jinnya berbicara, intinya saya tanya, gimana kok bisa? Saya ingin tahu aja, kepo ini, kepo. Saya bilang, kenapa kok? Nggak mungkin, kok nggak mungkin tahu? Saya bilang sama jin tersebut, nggak mungkin tahu isinya. Bagaimana kok bisa tahu? Jadi rupanya orang ini, dia misalnya membuka, misalnya ada 5 benda, terus dia bilang sama temannya, kamu pilih nomor yang berapa? Nggak usah bilang, misalnya ada benda nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kamu pilih nomor berapa? Nggak usah bilang saya akan tebak. Benar, ketika dia ngelihat hati, coba kamu fokus pilih nomor mana? Akhirnya dia fokus dengan nomor 4, tapi dia nggak usah bilang. Terus saya bilang, nomor 4 kan? Kok bisa tahu? Itulah dia bisa tahu isi hati manusia cuma sekedar itu. Saya tanya sama jinnya, kok bisa? Kata jinnya, begini Ustadz, jadi saya bisik-bisikin, nomor 4. Ini kenyataan maksudnya. Tapi jin pendusta ya. Tapi maksud saya, jadi terkadang ketika iblis menggoda dalam hati seorang, dia merasa itu ilham dia merasa itu pola pikir, ternyata iblis, syaitan yang memberikan bisikan-bisikan tersebut. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia selalu digoda, dia dalam dirinya ada jin Nasrani. Kemudian selalu dia bilang, Ustaz, saya dibisik-bisikin tentang agama Nasrani, bahwasanya Nasrani itu benar, Trinitas itu adalah tauhid, dibisikin terus. Ada jinnya bisik-bisikin, bukan bisikin suara. Kalau bikin suara kita bisa kabur, kita bisa setel murotal, selesai. Enggak, tapi dia langsung dalam hati, langsung dalam pikiran. Menunjukkan bisikan iblis sangat berbahaya. Akhirnya orang punya akidah macam-macam. Ada yang nekat di pinggir pantai akhirnya tenggelam. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisikin. Ini bahayanya iblis langsung masuk ke dalam
Qalbu sanubari manusia dan qalbu manusia sanubari manusia itulah yang menentukan iya dan tidak. Ada khilaf di kalangan para ulama atau ada pendapat. Sebenarnya akal itu tempatnya di mana? Ada yang mengatakan akal tempatnya di otak ya. Ada yang mengatakan akal tempatnya di sanubari, di qalbu. Yang benar bahwasanya akal letaknya di qalbu. Data untuk mengolah, berpikir benar itu di otak, tapi yang iya atau tidak mengambil keputusan adalah apa? Qalbu. Paham? Otak ini untuk data, tapi untuk iya atau tidak, lakukan atau tidak, maju atau mundur, yang menentukan adalah qalbu. Nah, inilah yang dibisikkan oleh iblis. Kemudian di antara bahayanya musuh kita ini setan tidak pernah lelah menggoda. Kita kenal ada makhluk namanya malaikat. Malaikat kata Allah, la yasamun, la yafturun, yusabbihuna al-laila wan nahara, la yafturun. Malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah capek. Tercipta dari cahaya yang energinya tidak pernah habis. Subhanallah. Tidak makan dan tidak minum. Kita makan, energi kita habis. Malaikat diciptakan, sekali diciptakan energinya tidak pernah habis. Jadi Allah menciptakan dengan sumber energi yang luar biasa. La yafturun, tidak pernah capek. Beribadah kepada Allah, la yasamun, tidak pernah bosan. Kita capek, kita lelah, kita bosan sehingga terkadang Rasulullah ajarkan kepada kita variasi dalam ibadah agar kita tidak bosan. Dan Rasulullah menyuruh kita sedikit-sedikit yang penting berkesinambungan agar tidak bosan. Karena kalau terus-terus bisa jadi bosan. Kata Ibn Abbas, kana yatakhawwalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil mau'izah. Rasulullah sallallahu kasih nasihat juga tidak terus-terusan. Rasulullah selang-seling supaya tidak bosan. Itu sifat manusia bosan. Dan sifat manusia letih. Syaitan termasuk makhluk yang tidak capek untuk menggoda. Sampai syaitan dalam sebagian riwayat tidak tidur siang. Kata Nabi, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidurlah siang karena syaitan tidak tidur apa? Siang. Kenapa? Dia tidak mau tidur siang, dia menggoda terus. Kesempatan untuk mengajak orang-orang ke dalam neraka jahanam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqih." Sungguhnya syaitan itu nongkrong di jalan anak Adam dengan semua jalannya. Dia mau ke masjid ada syaitan yang menggoda, dia mau berjihad ada syaitan yang menggoda. Dalam hadis disebutkan ketika seorang yang berjihad, maka syaitan bilang kalau kamu berjihad nanti anakmu mati, istrimu nanti kamu mati, anakmu bagaimana, siapa yang ngurus? Kalau kau mati, istrimu bagaimana, dinikahi laki sama laki-laki lain, akhirnya hartanya diambil. Mobilmu yang kamu baru beli dipakai sama laki-laki lain. Jadi dia enggak jadi berangkat. Dia mau berhaji, aduh kamu mau haji nanti uangmu itu bisa dikembangkan buat bisnis, buat anak. Akhirnya haji nanti 2 tahun lagi deh, tunda. Padahal dia sudah punya duit. Semua, dia mau apapun, ada setan yang menggoda. Dia mau hijrah, kamu hijrah ditinggal teman-temanmu. Kamu berhijrah nanti susah loh hijrah, enggak gampang tuh, ada yang baru keluar dari instansi riba sekarang jadi tukang bakso. Kamu mau jadi kayak gitu, akhirnya enggak jadi. Dia mau bersedekah, nanti kamu miskin. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Nanti kamu miskin dan macam-macam. Jadi setan tidak pernah lelah dalam menggoda manusia dan dia tidak punya kerjaan lain. Kalau antum kan kerjaannya banyak kan. Ada yang jadi ini, setan kerjanya cuma goda manusia, enggak ada kerjaan lain. Tidak ada kita baca sejarah setan jadi petani, setan jadi enggak ada. Setan kerjanya cuma goda kita, enggak ada kerjaan lain. Repot kita punya musuh yang fokus. Tidak ada kerjaan lain. Kalau musuh tersebut punya banyak kerjaan, mungkin dia lalai, dia letih, mungkin dia istirahat, mungkin enggak. Dia enggak ada kerjaan lain kecuali menggoda manusia. Bahkan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri dengan berbagai macam model godaan. Kemudian di antara berbahayanya syaitan memiliki anak buah yang terstruktur. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus anak buahnya. Fa adnahu minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yaji'u ahaduhum, maka salah seorang syaitan, setan bukan seorang ya. Maka ada syaitan yang datang, anak buahnya, kemudian dia berkata, fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, dia lapor, dia sudah menggoda, dia lapor. Ya iblis, saya sudah begini. Fa yaqulu ma sana'ta syai'an. Kau belum bikin apa-apa. Masih. Jadi syaitan nyinyir, apa itu?
Iblis nyinyir. Tsumma yaji ahadun fayaqulu, kemudian datang salah seorang, salah satu setan datang laporan berkata, "Ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Aku terus goda itu lelaki sampai dia ceraikan istrinya. Qala fayudnihi minhu, maka iblis pun dekatkan orang setan tersebut kepadanya, wa yaqulu ni'ma anta, ente setan yang hebat, ente setan yang hebat. Jadi iblis ketika melepaskan anak buahnya untuk menggoda terstruktur. Dia lepaskan, mereka ada laporan, bukan asal kerja enggak ya? Ada laporan ke iblis. Kamu gimana? Mau gimana? Kamu enggak beres. Belum. Ini kamu hebat. Sampai ada riwayat, saya terus menggoda dia sampai dia berbuat syirik kepada Allah. Kata iblis, stop, ente setan top. Jadi terstruktur. Bukan ngawur enggak. Menggoda dengan terstruktur. Baik, ini gambaran tentang bahayanya setan. Sekarang kita mencoba mengenal jerat-jerat setan. Gimana setan menjerat manusia. Pertama, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setan itu melihat kecenderungan seseorang, maka dia menggoda dari sisi kecenderungannya. Jika dia melihat seseorang kelihatannya cenderung kepada ibadah, bertakwa kepada Allah, maka setan menggoda dia dari sisi berlebih-lebihan. Sikap ekstrim, dibuat dia ekstrim. Harusnya dia sudah pada derajat yang bagus, dibuat ekstrim agar berlebih-lebihan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajian, Rasulullah SAW ingin melempar jamarat, maka Rasulullah SAW mengambil beberapa kerikil. Kemudian Rasulullah SAW taruh di telapak beliau, kemudian Rasulullah SAW tampakkan kepada para sahabat. Kata Nabi SAW, "Bimithli haula'i farmu iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu." Kata Nabi, hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan. Lemparlah seperti kerikil-kerikil ini. Jangan besar-besar. Cukup ukurannya segini, kata Nabi SAW. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan dengan melempar dengan kerikil yang besar. Karena sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan. Rasulullah sudah ingatkan, tapi tetap saja ada yang berlebih-lebihan. Ambil kerikil batu besar, setan! Terus lempar. Lempar apa? Dengan keras. Lempar ya. Padahal tidak boleh, harus aturannya kerikil yang kecil, tidak boleh besar-besar. Meskipun ketika kita melempar, kita meniru sunnah Ibrahim alaihissalam ketika melempar setan, ketika setan menggoda dia di Mina. Tapi kita tidak boleh berlebihan, ada aturannya. Jangan ambil batu besar, jangan lempar pakai sendal ya. Sebagian lempar seperti itu. Sampai saya pernah hajian, kemudian saya cerita sama, saya ceramah seperti itu, bilang tidak boleh lempar berlebihan. Meskipun kita semangat tapi tidak boleh. Kita bilang Allahu Akbar, ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian ada yang cerita, Ustaz, iya Ustaz, waktu itu ada orang koruptor, dia sebut namanya fulan, koruptor. Hajian Ustaz. Terus dia lempar setan, kemudian batunya kembali, ada kertas tulisan sesama setan jangan saling melempar. Ini enggak benar ini. Saya pikir serius, ternyata bohong. Tahun berapa saya juga? Mungkin 2002 atau 2003. Saya masih ingat orangnya. Jadi intinya, tidak boleh berlebihan. Nah, ketika setan melihat kecenderungan orang untuk ibadah dan ibadah Allah maka setan membuat dia berlebihan. Dan akhirnya banyak orang terjebak dengan sikap ekstrim berlebihan dalam beribadah. Ya, akhirnya mencintai orang soleh berlebihan. Sehingga mengangkat Nabi Isa menjadi Tuhan. Orang Yahudi berlebihan kepada Uzair, diangkatlah menjadi anak apa? Tuhan. Seperti itu. Orang-orang Khawarij berlebihan sampai akhirnya mudah mengkafirkan orang lain karena terlalu mengagungkan maksiat itu bahaya. Ketika ada orang terjerumus dalam maksiat, dia bilang ini pasti imannya sudah enggak ada. Bukan apa, dia mengkafirkan karena mengagungkan siapa? Allah, tapi tidak pakai aturan. Sehingga ketika ada orang melakukan maksiat, dia jengkel sekali. Ini orang enggak benar, berani bermaksiat kepada Tuhan, ini kafir. Tidak lain dia begitu karena ekstrimnya. Karena begitu cinta kepada Allah dan begitu benci kepada kemaksiatan. Dan yang lainnya ya. Dan banyak orang terjebak dari sini. Jadi setan menggoda dari sisi kecenderungan seorang. Kalau seorang kecenderungan bermaksiat, maka setan semakin menggelincirkannya. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna arsalna syayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza." Jadi kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk menghasut mereka berbuat maksiat. Jadi semakin dihasut semakin bermaksiat. Kata Allah juga, "Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun." Syaitan menggoda manusia, wa ikhwanuhum, dan teman-teman syaitan dari golongan manusia ikut-ikut menggoda, terus menyemangati maksiat, tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak malas-malasan dalam menghasut, memprovokasi untuk bermaksiat. Makanya kita lihat setan manusia lebih semangat daripada setan jin, karena setan jin tidak kelihatan. Setan manusia kalau provokasi maksiat, di YouTube, di internet, tahu siapa orangnya? Itu jebakan ya. Baik, ini metode setan pertama mengenal kecenderungan seorang, kemudian dia menggoda dari sisi tersebut. Yang kedua tadi yang paling berbahaya yang saya sudah jelaskan tadi, setan mengenali titik kelemahan seseorang. Orang ini digodanya bagaimana, orang ini digodanya bagaimana. Makanya Ibnul Jauzi menulis buku Talbis Iblis. Bagaimana iblis menggoda orang soleh, bagaimana iblis menggoda ulama, bagaimana iblis menggoda. Disebutkan karena setan sudah berpengalaman. Setan sudah berapa tahun hidup? Udah banyak, dan dia pengalaman dia banyak, wawasan dia banyak. Bagaimana menggoda ini, bagaimana menggoda ini, bagaimana menggoda ini. Ustaz gimana digoda, pejabat bagaimana digoda. Nah, kalau ini kamu kasih jabatan korupsi dia nggak mau. Kalau dikasih cewek, KO. Yang ini dikasih cewek, astagfirullah. Dikasih duit, setan tahu mana yang KO dengan duit, mana yang KO dengan cewek, mana yang KO dengan jabatan. Setan tahu. Kenapa? Dia sudah berpengalaman. Dia tahu titik kelemahan mana. Ini dia akan lemah di sini. Bagaimana tadi iblis tahu Adam lemahnya di sini. Dia maksud saya iblis cerdas. Lihat, Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, kalau kau masuk surga, kau tidak akan lapar, tidak akan haus, tidak akan telanjang, tidak akan kepanasan. Tapi Allah tidak bilang kau akan kekal. Tidak disebut. Maka iblis tahu, Adam ini pasti dia ingin kekal dalam kenikmatan tersebut. Maka dia goda dari sisi itu. Nah, kita ini, sisi lemah kita banyak. Nah, kalau Adam cuma satu, kita sisi lemahnya apa? Banyak. Digoda dengan cewek, KO. Jangankan cewek cantik, cewek separuh-separuhnya sudah KO. Apalagi cewek cantik kan. Jangan nih jabatan tinggi-tinggi, jabatan kecil aja bertengkar, ribut. Mau jadi direktur apa? Direktur kantor kecil udah ribut. Belum kalau direktur kantor besar. Ribut kadang-kadang masalah. Kadang ribut gara-gara jadi mudir pondok. Ini mudir pondok yang duitnya nggak ada, ribut kadang-kadang. Setan menggoda. Dan banyak ya, ustadz juga ada godanya tersendiri. Para audiens juga ada godanya sendiri. Masing-masing ada godaan. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan tahu titik kelemahan seorang. Di antara jeratan setan adalah menghiasi maksiat. Setan telah bersumpah, la uzayyina lahum fil ardi. Ya Allah, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak keturunan Adam. Aku akan hiasi maksiat. Maksiat itu dihiasi sehingga nampak sangat indah. Contoh Allah sebutkan bagaimana setan menipu manusia seperti ketika dalam perang Badar. Kata Allah, wa izayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jaru lakum. Ketika setan menghiasi kepada Abu Jahal dan teman-temannya. La ghaliba lakumul yawm, kalian tidak bakalan kalah. Kalian 1000 orang, kaum muslimin cuma 300, kalian enggak bakalan kalah. Wa inni jaru lakum, dan aku akan menolong kalian. Padahal bohong. Dia menghiasi sehingga orang terpedaya dengan jumlahnya, ternyata Abu Jahal kalah, mati dalam peperangan tersebut. Ini contoh. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Allah sebut dalam ayat seperti bagaimana Ratu Bilqis, ya. Inni wajh kata burung Hud, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Ya, aku mendapati ada seorang wanita yang menguasai mereka, ya. Kemudian dia memiliki singgasana yang besar, wajadtuha wa qauma yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum.
Aku dapati Ratu Bilqis dan anak buahnya sujud kepada matahari. Tidak sujud kepada Allah, dan syaitan menghiasi amalan mereka. Penyembah matahari mudah syaitan menggodanya. Lihat matahari sumber kehidupan, dengan matahari tumbuh-tumbuhan tumbuh, dengan matahari kita bisa melihat indahnya dunia, dengan matahari kita bisa merasakan kehangatan, dengan matahari seakan-akan matahari berhak untuk disembah. Gampang seperti itu. Seperti pernyataan sebagian tokoh agama yang mengatakan, kenapa kita menyembah sapi? Contoh, iblis datang. Dia bilang, karena sapi lebih baik daripada ibu kita. Kenapa? Kalau ibu nyusui kita, masih mengharap pamrih dari kita kemudian hari. Masih mengharap balas budi. Tapi kalau sapi menyusui kita, dia tidak mengharap balas budi. Mana lebih afdal, sapi atau ibu kita? Ibu kita dong. Kalau ibu mungkin lebih afdal sapi. Sapi kenapa tidak mengharap balas budi? Karena bahlul sapi. Coba, setan menghiasi sapi, dia punya pola pikir seperti kenapa sapi kita sembah? Karena sapi lebih ikhlas daripada ibu. Ya, bagaimana nanti bisa beri? Tapi begini ungkapan sebagian mereka, sehingga mereka menyembah apa? Sapi. Siapa yang menghiasi itu? Setan. Setan yang menghiasi. Menurut dia tidak masuk akal, tapi masuk akal menurut dia. Nah, setan ketika menghiasi maksiat, lihat Adam alaihissalam. Allah mengatakan, "Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma." Wahai Adam dan Hawa, kau di surga semua itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan, banyak kenikmatan, banyak daging-daging, banyak. Makan seluruhnya, cuma satu yang dilarang. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, satu aja jangan dekati. Satu yang dilarang. Tetapi syaitan menghiasi. Yang banyak ini dilupakan, fokus kepada yang dilarang, akhirnya dimakan. Padahal yang halal banyak. Nah, begitulah cara setan menghiasi. Terkadang seorang dibukakan pintu halal banyak, tapi ada satu haram yang setan sampai dia kepingin. Sampai kalau dia tidak melakukannya dia gelisah. Kalau dia tidak melakukannya dia gelisah. Padahal itu haram. Padahal yang halal banyak. Masih sering bilang, betapa sering misalnya setan menggoda seorang laki-laki melihat wanita. Padahal istrinya lebih cantik dari wanita tersebut, tapi dihias-hiasi, itu perempuan lebih cantik daripada istrinya. Itu saja perempuan, itu sih lebih cantik istrinya. Bagaimana kalau lebih cantik perempuan itu? Lebih dihiasi lagi. Kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah, idza kharajat istasyrafa syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia keluar setan begini. Istisyraf itu mengintai. Kenapa? Ingin dijadikan sebagai jerat untuk menggoda manusia, menggoda para laki. Jadi kalau dilihat dihiasi dengan pemandangan yang indah. Dari depan kelihatan indah, dari belakang kelihatan indah, bahkan tutupan terkadang dihias. Di balik tutupan itu gini-gini. Setan macam-macam cara dia menghiasi kemaksiatan. Saya sering sampaikan, lihat, kok orang bisa merokok? Merokok itu apa manfaatnya? Mau merokok pertama udah batu-batu, sudah mahal, duit keluar macam-macam. Tapi orang kenapa suka merokok? Antum yang merokok, pertama kali merokok coba apa? Apa manfaatnya? Paling setan bilang, kalau kamu merokok kamu keren. Lihat iklannya kan panjat gunung, naik mobil, itu kan dia punya mobil, yang dia punya mobil motor aja, nggak punya, mau merokok ngapain? Ada badan keren merokok gini, ente merokok kurus gini. Jadi dibuat seakan-akan merokok itu keren, padahal merokok itu penyakit. Orang merokok pasti batu-batu, dan dia tahu itu berbahaya bagi paru-paru, buang-buang duit, tidak ada faedahnya, bikin mulut bau. Tapi kenapa banyak orang merokok? Bukankah setan menghiasi? Benar atau tidak? Ini contohnya ada di depan mata kita. Kalau bir ada melayang dikit lah enak kan? Merokok apa? Buat kecanduan. Dan pertama dicoba nggak enak, pahit, buang-buang duit, menderita kalau nggak merokok. Tapi ternyata perokok sangat apa? Sangat banyak. Ini contoh maksiat dihiasi oleh syaitan, dan banyak maksiat dihiasi oleh syaitan. Maghrib jam berapa? Berapa? 12:15. Baik, kita ringkas. Skala prioritas setan dalam menggoda. Setan punya skala prioritas. Semua disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Badail Fawaid. Saya bacakan. Pertama, setan berusaha menggoda manusia agar menjerumuskannya dalam kekufuran, syirik atau kemunafikan. Itu kekufuran. Syirik, kekufuran, munafik semuanya adalah rangkaian kekufuran orang keluar dari Islam. Ini setan yang paling berusaha. Yang penting keluar dari Islam selesai. Di neraka menemani setan kekal selama-lamanya.
Bagaimana seorang bisa terjumus dalam kekufuran? Kekufuran banyak sekali. Tersebar, ya. Mengatakan hukum saya sama dengan hukum Allah, kufur. Mengatakan semua agama masuk surga, kufur. Mengatakan zina halal, homoseksual halal, kufur. Ragu dengan Islam, kufur. Ragu dengan adanya Tuhan, kufur. Banyaklah hal kekufuran. Setan punya jilat-jilat untuk menjerumuskan orang dalam apa? Kekufuran. Banyak sekali. Menghina syariat, kufur, ya, dan banyak. Lihatlah bagaimana syaitan menghiasi kekufuran kepada kaum Nasrani. Nabi Isa begini, punya mukjizat ini, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan ini, sehingga diangkat anak Tuhan. Setelah jadi angkat anak Tuhan, disembah. Seandainya dianggap anak Tuhan, cuma pada derajat itu masih mending, tapi disembah. Dimohon. Taib, saya tanya sama antum. Yang orang Nasrani berapa miliar di dunia ini? Banyak atau tidak? Banyak. Kekufuran banyak. Yang menyembah patung, yang menyembah pohon. Jadi saya baru ngobrol sama seorang di sini, ada orang yang suka menyembah patung atau pohon. Menyembah patung, menyembah pohon. Masih ada di zaman sekarang ya. Menyembah sapi, enggak logis, tapi setan intinya menjerumuskan pada kekufuran dengan berbagai macam cara sehingga yang tidak masuk akal menjadi masuk akal bagi akal mereka. Dan itu banyak. Kemudian kalau tidak berhasil menjerumuskan orang dalam kekufuran, maka setan menjerumuskan dalam bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena bid'ah orang melakukannya, dia enjoy melakukannya dan tidak merasa berdosa. Kalau dia tidak merasa berdosa, sulit untuk meninggalkannya. Dan ini namanya dosa yang argonya berjalan. Kenapa? Karena dia tidak merasa berdosa. Kalau orang maksiat, dia masih rasa berdosa. Saya salah ya. Suatu saat dia mungkin mau kembali. Tapi kalau dia merasa itu baik, dia tidak bakalan berhenti. Kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Al-ma'siyatu yutabu minha, orang bermaksiat masih orang bertobat darinya. Wal bid'atu la yutabu minha, adapun bid'ah orang tidak bertobat darinya. Ya, setan senang ini bid'ah, kan dia rutinitas melakukan bid'ah dan dia tidak merasa bersalah sementara dosa terus mengalir. Makanya di antara firman Allah, amilatun nasibah, orang-orang yang beramal letih capek beramal, ya nasibah, letih capek, tasla naron hamiyah, masuk dalam neraka jahanam. Capek beribadah ini beribadah. Orang khawarij, orang khawarij luar biasa ibadah, puasa, salat, kemudian berjihad, tahu-tahu kata Nabi, hum kilabu ahlin nar, anjing-anjing neraka. Orang yang bid'ah, kasihan kalau bid'ah, udah bid'ah aneh-aneh kan. Yang zikir sambil joget-joget capek atau tidak? Capek. Lari kanan, lari kiri, loncat-loncat. Ada di YouTube saya. Capek kita. Aduh, kalau kita yang gitu. Tapi dia kenapa dia merasa ibadah? Ya. Disuruh bertobat, dia enggak bertobat, dia merasa itu nyaman. Dia merasa itu ibadah. Ngeluarin duit banyak-banyak. Kalau tidak berhasil terjerumus dalam bid'ah, dimasukkan dalam dosa-dosa besar. Dosa besar dengan berbagai macam modelnya. Setan bikin godaan, kata setan, lakukan saja. Allah Maha menerima taubat seorang hamba. Seperti perkataan teman-teman saudara-saudara Yusuf, ya. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardha yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ketika kakak Yusuf 10 orang berdiskusi, kita di Yusuf ngapain nih? Sudah dua cara, kita bunuh atau kita buang dia sehingga ayah kita bisa fokus ngurusin kita. Yusuf sudah nggak ada lagi. Setelah itu kita tobat. Itu iblis yang datang kepada kakak-kakaknya Yusuf, dia juga yang datang sama kita. Tidak apa-apa, sekali ini habis ini tobat, habis ini naik haji. Korupsi sekali, habis ini naik haji. Allah Maha Pengampun. Akhirnya ketika kita lihat Allah, ingat Allah Maha Pengampun, nekat kita bermaksiat. Sebagaimana kakaknya Yusuf, sudah bunuh saja atau buang saja, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Habis ini jadi orang saleh, selesai. Kan yang ditinjau yang terakhirnya kan. Akhirnya orang udah maksiat aja nanti habis. Kamu enggak berhenti dari instansi riba? Aduh belum bisa. Nanti deh, kalau sudah pensiun saya berhenti. Itu bukan berhenti, diberhentikan. Sama terkadang seorang bersandar dengan tauhidnya, dia merasa bertauhid, saya di atas sunnah. Sehingga dia menterjang riba, zina, yang penting saya bertauhid.
Yang penting kalau saya bertauhid, insya Allah tauhid bisa menghilangkan dosa-dosa saya. Ataupun kalau saya masuk neraka tidak kekal. Oh ini. Ya, kita lihat dulu para sahabat bertauhid, mereka bermaksiat, justru mereka semakin tauhidnya tinggi, semakin takut kepada Allah, bukan menggampangkan. Saya pernah dengar cerita seorang ustaz, dia ngajar orang bertemu dengan seorang sudah lama, orang itu masalah bertato atau apa, kamu kok begini? Yang penting saya bertauhid. Ini enggak benar. Nanti bertauhid harusnya konsekuensi tauhid takut kepada Allah. Takut kepada Allah, bukan malah banyak bermaksiat. Kalau tidak bisa dosa-dosa besar, dijatuhkan dalam dosa-dosa kecil. Digampang-gampangin dosa-dosa kecil. Pandangan melihat yang haram, nonton YouTube, nonton film, dosa kecil. Tapi melotot biasanya repot. Nonton seri-seri, seri 1, seri 2, drama Korea berseri-seri. Satu judul drama Korea berapa seri? Jangan kalau orang nggak tahu. Maksiat cewek-cewek situ, yang perempuan lihat laki-laki terbiasa. Mata jadi biasa ngelihat maksiat. Lihat orang ciuman, perlukan, akhirnya maksiat jadi biasa. Tidak ada kebencian pada maksiat, bahkan cinta sama maksiat. Ya, kita sebenarnya dosa kecil, memandang dosa kecil. Tapi dosa kecil kalau berulang-ulang jadi banyak. Ya, kata Nabi SAW, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian, hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap sepele. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Semuanya dosa-dosa kecil terkumpul pada seorang kemudian binasakan orang tersebut. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata seorang penyair, jangan sepelekan dosa-dosa kecil, semuanya gunung tersusun dari butiran-butiran pasir yang kecil. Kita menganggap sepele, tapi tiap hari nonton, tiap hari lihat perempuan buka aurat, bertumpuk dosa. Nah, setan saking terbiasanya, saya sering sampaikan ini, saking terbiasanya maksiat, kita melihat perempuan terbuka aurat kita tidak istighfar, saking biasanya. Lihat perempuan kayaknya biasa, kayaknya bukan dosa lagi. Harusnya kita astagfirullah, ganti gitu. Astagfirullah. Ya tutup, bukan ganti, tutup. Tapi saking terbiasanya kita nggak istighfar, saking terbiasa. Kemudian kalau tidak bisa terjerumus dalam dosa kecil, yang kelima dijadikan sibuk dengan perkara yang mubah, buang-buang waktu, jalan ke sana kemari, buang-buang waktu tiap hari. Kalau sesekali nggak ada masalah, tiap hari jalan-jalan. Tiap hari ke sana kemari, tur ke sana, touring ke sana, turun ke sana. Tiap hari mancing ikan, duit banyak udah sewa kapalnya pergi ke tengah laut tiap hari. Kacau kalau antum pelayan enggak apa-apa. Kalau antum nelayan enggak apa-apa. Nah, kalau antum penuntut ilmu sesekali enggak apa-apa ya. Orang namanya hobi, menghilangkan stres. Tapi jangan terlalu sering. Karena buang-buang umur. Tiap hari manjat gunung sana, manjat gunung sini. Kalau sesekali oke, olahraga. Tapi kalau sering-sering ya buang-buang waktu. Sehingga kita disibukkan perkara-perkara yang mubah, perkara yang jelas-jelas sunnah tidak kita kerjakan. Mungkin 24 jam, sunnahnya 1 jam, 23 jamnya perkara mubah. Tidak berdosa, tidak, tapi buang-buang umur. Kalau setan tidak mampu menjerumuskan dosa kecil, setan menjerumuskan dalam buang-buang usia. Sehingga ketika kita meninggal dunia, amal kita sedikit. Yang terakhir, makanya saya ingatkan kita kalau sudah usia 40 tahun ke atas, hati-hati. Coba yang 40 tahun ke atas, angkat tangan coba. Waspada. Sudah di puncak, tinggal turun lagi sudah. Nggak ada, ke atas lagi nggak ada. Mau badan kekar, mau apa, tetap aja turun ke bawah. Kalau sudah 40 ke atas. Ntar lagi, ma'asalamah. Makanya waspada, 40 sudah. Bukan, kalau antum umur 30 mungkin antum main-main touring sana. Udah 40 sudah lah. Fokuslah apa namanya ibadah. Waktu jangan ada yang terbuang. Entah ente baca Quran, entah ente ngaji, entah ente cari nafkah buat anak istri, entah ente sambung silaturahmi, entah jenguk orang tua, entah pokoknya jangan ada waktu yang terbuang. Yang di bawah 40 tahun berusaha belajar sejak sekarang untuk menghargai waktu. Kemudian yang terakhir, kalau tidak bisa menyibukkan dengan perkara yang mubah, disibukkan dengan amal yang kurang utama. Setan menggoda sehingga dia sibuk dengan perkara yang kurang utama, meninggalkan yang utama. Contohnya gimana? Dia punya orang tua di rumah yang harusnya dia rawat, dia malah sibuk ngurus anak yatim, ngurus janda tua, janda muda, lebih semangat lagi. Orang tuanya yang perlu dia rawat tidak dia rawat, padahal pahala di sini.
Sehingga yang lebih fokus, harusnya dia fokus, dia malah terlupakan. Ini contoh ya. Untuk seorang misalnya, dia rajin sholat malam tapi sholat subuh ketiduran melulu. Ini salah. Sholat subuh lebih afdal daripada sholat apa? Malam. Dia punya hutang tidak bayar-bayar, tapi dia sedekah sana sedekah sini. Lah gimana? Hutangmu kamu lebih utama untuk apa? Lunasi. Itu wajib. Ya, sementara ini kamu tidak. Ini contoh, maksudnya banyak hal yang setan ingin membuat kita lupa. Seorang wanita sibuk ngaji sana ngaji sini sama suaminya tidak taat. Mana lebih afdal, taat kepada suami atau ikut ngaji? Saya bukan jawaban dari ibu-ibu. Ibu mana lebih afdal, taat sama suami atau ikut pengajian saya? Lebih afdal taat sama suami. Jangan sampai ikut pengajian sana sini, tiap hari pengajian 3 kali, sama suami tidak taat, membangkang, angkat suara. Nah, ini salah ini. Di antara jerat-jerat syaitan adalah menakut-nakuti. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti engkau, kalau mau bersedekah nanti kamu miskin, nanti kurang, anak-anak enggak bisa. Padahal duit ada, kecuali duit enggak ada. Duit ada, sudah ada tabungan, masih aja takut melulu. Ini rezeki di tangan Allah. Dia takut sehingga ini tidak bersedekah. Di antaranya mengadu domba, qul li ibadi yaqulatihi asna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang terbaik, sungguh setan mengadu domba di antara mereka. Jadi kita banyak sekali adu domba di antara kaum muslimin, di antara para dai, di antara para audiens, di antara jemaah pengajian. Itu jerat-jerat syaitan. Waspada seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin sampai sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.